Nih hao Bang ya temenin aku buat jalan di malam hari sambil aku bakal ceritain ke kalian gimana sih caranya supaya aku bisa dapat nilai yang bagus di masa SMA. Nah ini regardless kalian mau menempuh apa, kalian pingin menempuh S1 atau pingin kerja atau pengen apapun, menurut aku ini bakal sangat relevan banget buat kalian. Nah, aku sendiri mungkin bukan murid yang pintar-pintar gimana ya teman-teman ya. Cuman aku bakal sharing ke kalian kira-kira apa yang jadi achievement aku selama ini dan gimana cara aku mendapatkannya. Dan aku mau disclaimer dulu sama kalian, aku tuh sama aja kayak kalian ya. Dulu pas aku SMP aku nggak serius belajar, nilai aku ancuran, dan aku bangkitnya kurang lebih pas aku SMA, di mana nilai aku tuh bisa tinggi banget. Nah, sebenarnya kalau ngomong soal aku ngomong nilai aku dapat nilai tinggi itu kan secara subjektif ya, menurut kalian tinggi itu gimana? Ada beberapa orang bilang 80 udah tinggi, ada orang bilang 90 itu masih kurang tinggi kecuali kalian dapat 100. Tapi ya kita intinya kali ini aku bakal ajarin kalian kalau misalnya kalian pingin bikin academic comeback lah istilahnya, itu gimana caranya versi aku. Teman-teman, aku tuh juga tipikal orang yang nggak gitu suka belajar gitu teman-teman ya. Jadi apa yang paling aku sering praktekin itu adalah aku pasti kalau misalnya guru lagi jelasin di kelas, itu pasti aku nggak bakal tidur. Karena menurut aku itu yang paling penting. Kalau misalnya kalian memang semalas itu belajar dan nggak mau belajar, kalau misalnya kalian udah di rumah pingin main game, itu paling penting kalau misalnya kalian mau kayak gitu boleh. Tapi kalau misalnya guru lagi jelasin itu nggak boleh tidur, itu pertama. Karena apa yang guru jelasin itu kurang lebih udah mencakup sekitar 70% apa yang kalian pelajari. Nah menurut aku ini tuh sangat helpful ya, karena aku sendiri ngerasain aku tuh bener-bener males kalau misalnya pulang sekolah itu selalu main Valorant teman-teman ya. Dan gimana caranya supaya aku bisa, memang aku pulang main tapi nilai aku tetap bagus, itu aku nggak tidur pas guru jelasin. Karena kalau misalnya di sekolah aku tuh ada beberapa soal itu nggak keluar cuman dari yang bukunya doang, tapi literally dari gurunya ngomong. Jadi buku itu nggak cukup sih. Kadang ada beberapa kuis-kuis yang memang di luar buku, dan aku yakin ini tuh tipikal guru-guru Indo banget. Aku nggak tahu ini kalau misalnya guru di luar negeri kayak gini atau enggak, tapi menurut aku kalau di Indo kasusnya menurut aku hampir semua kayak gini. Selanjutnya, pernah gak sih kalian kayak dikasih soal-soal teori gitu terus kalian kayak malas banget buat hafalin? Aku tuh nggak pernah menghafal teman-teman. Yang aku sering lakuin itu adalah aku membayangkan. Banyak banget orang-orang tuh yang benci banget sama pelajaran IPS kan, karena banyak menghafalnya. Nah teman-teman, em, kalau misalnya kita ngomongin soal hafalan, ya memang sih pada dasarnya itu memang dihafal. Tapi contoh kayak biologi, belajar tentang komponen-komponen yang ada di dalam tumbuhan, itu tuh aku jarang banget menghafal. Yang aku lakuin adalah aku membayangkan kalau aku jadi seorang tanaman, bagian tubuh aku apa. Maksudnya aku tahu kalau misalnya aku jadi manusia, aku punya tangan, kaki, dan juga kepala. Kalau misalnya aku jadi daun, apa yang aku punya. Jadi aku tuh nggak menghafal literally, aku lebih suka membayangkan. Dan menurut aku kalau misalnya kita udah membayangkan, kadang tuh lucu aja. Coba deh kalian bayangin diri kalian jadi daun, lucu kan? Nah itu kadang tuh bikin aku ketawa karena aku membayangkan sendiri aku seorang Gregor itu menjadi seorang daun gitu. Dan entah kenapa jadi gampang nempel aja kalau misalnya kita membayangkan, dibanding kalian tuh maksa buat menghafal. Karena jujur aja, kalau misalkan ngehafal itu kalian nggak bakal, you're fighting a losing game. Guru aku tuh sering ngomong gini ke aku, orang itu ada beberapa tahap ketika mereka belajar. Paling pertama itu mereka tuh menghafal. Pertama tuh mereka membaca, setelah itu mereka menghafal. Kedua itu mereka mengerti. Ketiga itu mereka bisa kasih contoh. Keempat itu kalau mereka dikasih soal kompleks, dikasih soal uraian, dikasih soal esai, mereka bisa ngerti. Dan yang terakhir itu mereka bisa dari rumus itu, mereka bisa bikin rumus yang lain. Dan yang paling terakhir itu adalah mereka bisa bikin rumus sendiri dan menyumbang untuk ilmu pengetahuan yang baru. Kalau misalnya kita pikir, ini sebenarnya make sense banget sih. Anak S1 itu tugas mereka kasih skripsi itu adalah untuk meneliti sesuatu yang mereka pelajari. Sementara kalau kalian itu udah masuk S2, itu kalian bakal ditanyain tesis. Nah tesis itu adalah kalian itu mencoba untuk menggali lebih dari ilmu yang sudah ada. Dan kalau misalnya kalian udah S3, itu kalian harus menyumbang ilmu. Jadi kalian harus membuat penemuan baru, rumus baru, hukum baru, atau sesuatu yang baru teman-teman. Itu aja udah ada dalam sistem pelajaran kita sebenarnya, dalam bentuk gelar-gelar pendidikan. Dan ini itu juga yang harus kalian terapkan ketika kalian di SMA. Jadi the next time kalau misalnya kalian belajar, kalian jangan merasa itu sebagai sebuah beban. Coba untuk mengerti, membayangkan, dan maybe kalian bahkan bisa
mengspot kesalahan dalam apa yang kalian pelajari. Who knows? Itu membuat kalian belajar jauh lebih menikmati. Ingat deh, kalau misalnya kalian memang belajarnya enjoy, sejam, 2 jam, 3 jam nggak berasa. Tapi kalau misalnya itu belajar dari sesuatu yang kalian paksa, 15 menit pun udah kayak neraka. Nah, tadi kan kita ngomong tentang nilai, teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan SMA itu, hidup itu jauh lebih dari sebuah nilai. Aku saranin banget kalau misalkan SMA itu kalian itu banyak-banyakin cari aktivitas, entah itu berorganisasi, lomba, jadi panitia lomba, panitia OSIS, ataupun kalian yang ikut lombanya sendiri, dan coba cari lomba yang resmi atau terdaftar di pusat prestasi nasional, supaya kalian kalau misalnya daftar PTN itu sertifnya valid. Atau kalau PTLN, coba cari yang ada internasionalnya, nggak perlu yang bergengsi, yang penting scope-nya internasional, atau yang nasional tapi puspresnas juga oke. Orang-orang bilang masa SMA itu masa yang paling kalian kangen, dan menurut aku itu benar banget ya. Jadi ketika kalian SMA, jangan lupa untuk bahagia, jangan lupa untuk cobain semua hal semasa kalian bisa, dan itu hal yang positif karena kalian akan merindukannya. Apalagi ketika kalian udah graduation, mungkin kelihatannya lebay ya, maksudnya kayak ya udah sih kalau lulus SMA ya udah kan masih ada kuliah, masih bisa ketemu teman, tapi percaya deh sama aku. Apalagi kalau misalnya kalian udah mau ngambil kuliah ke luar negeri, di momen ketika kalian step out di SMA kan bakal merasa apa bedanya. Dan ini nggak bakal terjadi di kuliah nggak bakal kayak SMA guys. Oke, dari tadi kan aku cuma ngomongin tentang hal-hal itu, dan sekarang aku bakal kasih bukti, yaitu diri aku sendiri. Dulu pas aku SMP, kira-kira nilai rata-rata aku tuh sekitar 85. Dan sekarang di SMA, yang terakhir ambil rapot, nilai aku tuh 92 rata-ratanya. Dan selama saya SMA ini, aku bakal kasih tau kalian kira achievement apa yang aku udah dapat. Di SMP aku nggak dapat apa-apa. Di SMA, aku menang beberapa lomba film nasional, 3-nya resmi, dan sisanya masih ada lomba 3. Aku menang 3 lomba film, skopnya nasional, regional, dan juga ada juga aku menang lomba debat, skopnya sekolah. Aku menang beberapa lomba debat, dan ada yang juara 3, dan juga ada yang dapat penghargaannya juga, salah satu pembicara yang terbaik. Aku juga IELTS, aku nembus 7. Sekarang aku udah ada HSK 4. Aku juga partisipan di OSN, cuman aku belum sempat lolos karena sepertinya effortnya masih kurang banyak ya teman-teman ya. Dan masih banyak lagi sih, aku juga nggak hafal aku menang apa aja teman-teman. Dan aku tuh pengen kasih tahu kalian bahwa aku adalah bukti nyata bahwa seseorang yang biasa aja itu bisa jadi seseorang yang luar biasa. Dan sekarang aku pingin kalian untuk coba yang aku ngomong tadi. Bye bye.